Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febrian Takwa dengan NIM 20070166131. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak remaja berkebutuhan khusus dengan Attention Deficit Disorder. ADD atau Attention Deficit Disorder adalah kondisi yang berbeda dengan ADHD. ADD adalah istilah yang digunakan untuk anak dengan diagnosis ADHD dan identik dengan perilaku sulit memperhatikan. Attention Deficit Disorder menyebabkan anak mengalami susah fokus atau memperhatikan sesuatu. Namun istilah ADD sebetulnya sudah tidak digunakan lagi oleh para ahli medis. Dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, semua jenis gangguan pemusatan perhatian disebut dengan ADHD, meskipun anak tersebut tidak hyperaktif. Oke, langsung saja ke pembahasan intinya. Ada kebutuhan anak ADD. Gejala anak ADD hampir sama dengan anak ADHD. Oleh karena itu, kebutuhan anak ADD hampir sama dengan anak ADHD. Bedanya di sini anak ADD tidaklah hyperaktif seperti anak ADHD. Menurut Sugiarman 2006, terdapat beberapa kebutuhan yang dibutuhkan anak ADHD, yang mana kebutuhan ini bisa juga diterapkan pada anak ADD. Yang pertama ada kebutuhan pengendalian diri. Cara pengendalian diri di sini bisa dilakukan dengan cara memfokuskan pada hal positif. Dalam hal ini fokus mencari aktivitas yang paling disukai oleh anak sehingga dapat dikembangkan lebih maksimal lagi. Dapat juga dengan memberikan reward atas usaha yang telah dilakukan oleh anak walaupun hasilnya belum maksimal. Yang kedua dengan menggunakan penjelasan sederhana dan singkat. Dengan memberikan penjelasan yang sederhana dan singkat, supaya anak dapat memahami apa yang disampaikan, maka kata-kata yang digunakan pun harus sederhana, singkat, dan usahakan dalam situasi yang setenang mungkin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rentang perhatian anak agar tidak tertarik dengan perhatian yang lain. Kemudian yang kedua ada kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar anak ADD sama seperti kebutuhan anak pada umumnya. Yang membedakan adalah cara pemberiannya. Anak ADD juga membutuhkan setting belajar yang paling utama. Tempat belajar yang digunakan harus tenang, kondusif, dan terkendali supaya perhatian anak terfokus pada satu hal tidak terpecah atau teralihkan, seperti anak ADHD. Selain itu, anak ADD juga membutuhkan kasih sayang orang dewasa baik orang tua maupun guru dalam mengatasi masalah yang dialaminya untuk kemudian dilatih untuk menjadi mandiri. Kemudian ada layanan pendidikan anak ADD dengan model pendidikan inklusif. Model pendidikan inklusif merupakan sebuah alternatif untuk melayani anak dengan disabilitas seperti ADD. Pendidikan inklusif membuka kesempatan bagi anak ADD untuk bersekolah di sekolah umum sehingga membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak ADD. Pendidikan inklusif tidak boleh berfokus pada kekurangan mereka, tetapi harus mengacu pada kelebihan dan potensinya agar lebih berkembang. Tujuan pendidikan inklusif menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Pasal 2 Nomor 70 Tahun 2009 adalah ada satu, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua ada mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Berikutnya ada model sekolah inklusi yang dapat diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelas utama sepenuhnya komprehensif. Anak berkebutuhan khusus belajar sepanjang hari dengan anak reguler di kelas umum sesuai dengan kurikulum yang sama. Yang kedua, kelas reguler kedua dengan rumpun anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak reguler di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan penarikan anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak regulernya di kelas reguler, tetapi menarik diri dari kelas reguler ke ruangan lain pada waktu-waktu tertentu untuk belajar dengan tutor khusus. Yang keempat ada kelas reguler dengan klaster dan anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak biasa dalam kelompok khusus.
kelas mainstream dan dari kelas mainstream ke kelas lain pada waktu-waktu tertentu untuk belajar dengan tutor khusus. Yang kelima ada kelas khusus dengan banyak integrasi. Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus di sekolah umum, tetapi pada mata pelajaran tertentu mereka dapat belajar dengan anak biasa di sekolah umum. Yang keenam ada selesaikan kelas khusus. Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus di sekolah umum. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.